Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak Nur Aini Helena Putri. Nah, pernahkah adik-adik membaca sebuah cerita lucu tetapi mengarah ke arah kritik? Nah, pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Baiklah, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, adik-adik diharapkan yang pertama mengidentifikasikan penyebab kelucuan teks anekdot, yang kedua menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot, yang terakhir itu menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Nah teman-teman, apa sih teks anekdot? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Teks anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang atau suatu perilaku yang buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa teks anekdot merupakan cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur dan untuk mengkritik dengan cara halus agar teks ini lebih bermakna untuk dibaca. Nah adik-adik, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama berupa teksnya mendekati perumpamaan. Yang kedua menampilkan tokoh-tokoh atau figuran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lucu tapi menyindir. Yang terakhir itu terselip kritikan atau tujuan. Nah, nextnya yaitu struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Apa sih abstraksi ini? Abstraksi adalah diawali bagian paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang ada di dalam teks. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak. Biasanya terjadi pada penulisan atau orang yang diceritakan. Yang ketiga yaitu reaksi. Adalah bagian bagaimana cara penulisan atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di krisis tadi. Nah, yang terakhir itu koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, itu tadi struktur teks anekdot. Nah, adik-adik kita lanjut ya ke pembahasan mengevaluasi dan menyimpulkan makna tersirat teks anekdot. Mengevaluasi makna tersirat teks anekdot. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua, kemudian menentukan ide pokok atau pokok teks cerita. Selanjutnya, menyimpulkan makna tersirat teks anekdot. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel. Yang terakhir yaitu menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham kan? Nah, di sini kakak ada menampilkan contoh teks anekdot. Adik-adik boleh baca dulu ya. Nanti kakak akan bertanya. Silakan dibaca. Baca teks yang kakak kasih. Nah, pertanyaan pertama yaitu kalian dapat nggak menentukan penyebab kelucuan dalam teks yang kakak berikan? Ada yang tahu? Nah iya, kelucuan dalam teks tersebut ketika Tono mengatakan kepada Udin bahwa dosennya tidak membuat diri saat mengajar karena tangan kursinya diduduki orang lain. Nah, selanjutnya itu kakak mau nanya dong tentang makna tersirat dalam teks yang kakak berikan tadi. Contohnya, ada yang tahu? Wow, semuanya pada tahu ya. Makna yang disampaikan dosen itu dianalogikan sebagai pejabat yang takut kehilangan kursi jabatannya. Nah, yang terakhir, apa sih makna tersirat dalam teks tersebut? Ada yang tahu?
tahu ya? Ya udah kakak kasih tahu ya. Makna tersirat menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya telah habis bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Nah, itu tadi contoh teks anekdot yang kakak berikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang kakak dapat sampaikan.